Rich people, ketika Anda trading, pastinya ada dua pilihan. Anda pingin mendapatkan harga yang paling ujung atas atau ujung bawah, atau misalnya saya mau trading tapi nggak usah terlalu ujung, yang penting saya searah dengan arah trend following. Ini pilihan, ada yang suka menjadi reversal trader, ada yang suka menjadi trend following trader. Anda mau yang mana? Nah, masing-masing menawarkan benefit dan juga kerugian tentunya. Dan pengalaman saya, kalau misalnya kalian itu memilih menjadi seorang reversal trader, beli di ujung banget, atau Anda benar-benar mencari posisi yang terbaik, itu selalu ada resikonya. Ya, dan resikonya itu seringkali mungkin Anda akan melakukan cut loss beberapa kali. Tapi kalau Anda menjadi seorang trend following, mungkin Anda akan terlambat untuk masuk. Tidak bisa pamer. Ya, biasanya kalau orang-orang entry zaman sekarang pamer di YouTube, pamer di Instagram, nunjukin, "Weh, saya untung dapat paling ujung," tapi lossnya nggak pernah dikasih tahu kan? Cuma bagusnya doang. Nah, hari ini kita akan ngobrolin bagaimana yang terbaik untuk kamu. Kamu mau yang mana gitu? Apakah mau jadi yang trend following walaupun agak terlambat tapi hati tenang, atau mau yang nangkepin ujung-ujung? Langsung saja habis ini kita bahas, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, bagikan buat yang lain, dan juga aktifkan loncengnya supaya kalau ada video yang baru kalian bisa langsung menikmati. Oke, langsung saja kita ke laptop. Oke, rich people, bersama Anton. Kita langsung saja ngobrolin tentang pin bar pada support resistance. Jadi itu dampaknya seperti apa? Jadi sekali lagi, pin bar itu kepalanya kecil, ekornya panjang. Betul. Banyak orang bilang itu hammer, ya kan? Ada yang bilang pin bar. Intinya tuh ekor yang panjang. Dan apa dampaknya? Kita mengcapture itu sebagai reversal point. Langsung kita lihat chart. Jadi gue coba cari satu, habis itu nanti Anton cari satu ya. Jadi kalau kita lihat ini banyak banget ekor, ini kita nggak akan bahas. Cuma yang penting, saya mau meng-capture yang ini nih, yang ada di sini. Bagaimana kita bisa melihat ini sebagai resisten yang membuat harga jatuh, itu dulu, ya kan? Kalau kita perhatikan, ini dari yang after the fact supaya kita belajar. Di sini tuh ada nggak sih support atau resisten yang bisa kita lihat? Saya biasanya kalau kayak gini saya lihat pakai garis nih, ya. Saya nggak akan lihat yang sini-sini. Karena bagian yang sebelah sini tuh kayak udah dilewati. Jadi saya akan lihat yang terdekat ini kan kayak turun lalu naik. Jadi patah di sini. Nah, ini konsepnya juga ada di DVD Ultimate tentunya. Kalian bisa lihat ya. Yang udah nonton di video Ultimate silahkan komen di bawah. Nah, kalian lihat sekarang pada saat dia turun di sini dia bikin ekor kaki-kaki lah ibaratnya kan rejection. Nah, ini biasanya saya akan tarik di sini ke sini. Karena di sini terjadi beberapa kali rejection, maka ini akan dianggap sebagai resisten nantinya. Karena harga kan udah turun ke bawah kan. Jadi ini adalah resisten. Coba kita perhatikan. Saya balikin candle. Nah, pada saat ini Anda lihat ada satu candle, dia ada ada kepala, terus ekornya panjang ke atas. Dan ekornya tuh kayak ngetowel si resistennya. Wing gitu kan. Well, itu biasanya kita nggak entry pada saat itu. Saya biasanya entry-nya next bar-nya. Ini kita ambil contoh di gold, dan di gold tuh banyak banget kejadian. Ini next bar-nya kan, langsung turun kan. Dan di sini saya mau turunin biasanya ke, katakan kalau saya tadi lihat di daily, saya turunin ke H1. Ini H1-nya. Betul ya? Jadi pin bar yang tadi itu muncul di dalam H1 itu kayak begini. Dia naik, ngetowel, dia turun. Nah, apa yang kita lihat Pak Anton di sini? Ada pola head and shoulder ternyata kan? Head and shoulder, betul. Ada head and shoulder, terus kemudian dia bikin base. Dia bikin kotak di sini. Jadi setelah kita lihat di daily, ada ekor panjang, dia kena di area resisten yang kita sudah asumsikan cukup kuat. Lalu kita turun time frame, ya. Kita tungguin ada momentum apa. Ternyata price action-nya di situ ada head and shoulder, ada lower high. Nah, ini jatuhnya ekstrim sekali. Ya. Jadi itu bisa dipakai tipsnya untuk kalian yang bingung gimana sih caranya untuk menentukan support resistance, dan kalau support resistance itu sudah ketahuan, ya. Terus itu caranya untuk kita eksekusi bagaimana? Nah, itu kelihatan, oke? Nanti Astronaci akan bikin workshop tentang price action trading. Kalian mesti ikut, tanyakan di nomor ini ya, price action trading untuk pemula. Buat yang sudah nonton DVD Ultimate misalnya, kalian bisa
ikut price action trading karena ini akan sangat ngebantu banget ya. Oke, sekarang kalau lu lihat di sini ada bearish trend kan udah balik ke daily. Ada ide nggak gimana? Misalnya nih kalian ngelihat contoh chart begini ya. Ini ada multiple rejection juga di sini kan ekor-ekor. Ini resisten itu harusnya kan? Ya. Multiple rejection ini kan seperti yang digambarkan tadi akan menjadi resisten ya. Nah, kalau resisten ini yang mana sini? Resisten yang mana nih? Ini kan ekor-ekor kita Ya. bisa tarik sebagai ini kalau rata-rata tengahnya bisa menjadi area resisten baru, dan kalau harga menyentuh area resisten ini akan berulang sama seperti ini. Kalau terjadi rejection pastinya Kita harusnya tungguin turun. pin bar lagi gitu ya. Yes, kita tungguin pin bar lagi. Jadi kita nggak nge-sell di sini, nungguin multiple rejection ini terjadi pin bar Ya, gitu. Kalau kita lihat ke bawahnya ini juga kan ada multiple rejection. Kita juga bisa tarik garis di area ini, Pak. Ini ya. Ya, betul. Oke. Nah, kita tinggal jagain dua area itu. Yang Kalau mana? Yang mana ini? Ini ya tengah-tengahnya ekor-ekor ini berarti Sini. yes. Oke. Terus masuknya kapan? Next. Masuknya Harus kelihatan. harus ada benar-benar Pin barnya ya. pin bar. Harus Jadi, kelihatan. Jadi jangan halu gitu. Jangan Kelihatan tapi sebenarnya nggak ada. Ya. Coba kita tes. Nah, ini masuk areanya kan, tapi terbentuk ekor. Ekor cuma nggak merah candle gimana? Nggak merah. Kan kita maunya turun, berarti tetap jaga di low-nya dia, Pak. Tetap di low-nya ya. Walaupun ini beda sama yang ini. Kalau ini merah ya sebelumnya. Beda, betul. Kalau ini confirm bener bahwa itu merah. Kalau ini tunggu di low-nya. Next bar-nya dong. Next bar-nya, betul. Dan harus tembus di low-nya. harus melewati low. Oke, kita coba ya. Next bar-nya kita putar. Buset. Drop. Begitu nembus low-nya. Nah, ini kan daily. Berarti kan dalam perjalanan daily itu kan kita pasti masuk di situ ketika dia tembus low ini kan. Yes. Kita coba ya. Coba kita masuk area. Lalu kita tetap turunkan time frame toh. Ya. Berarti waktu break itu di sini guys. Nih. Kita coba di H1 apa yang terjadi ketika itu jatuh. Ini kan waktu dia tembus atas di sini ya. Ya. Nah, ide apa kira-kira pada saat mereka melihat gambar seperti ini? Katakan saya putar ulang di sini. Oke, coba kita potong dulu. Jadi ceritanya ini kan tembus gini ya. Ini kan tembus. Tembus. Lalu Tapi langsung belum dong. Karena kan ini kan masih ekor yang daily yang itu kan. Betul. Terus kemudian kita jalanin dulu. Dia baru kan garisnya kan yang kuning ini. Iya, Berarti ini harus kena dulu kuningnya kan? betul. Nah, ini kan ngekor nih. Berarti agak bahaya, harus ada confirm satu lagi yang melewati area kuning ini. Oke, ini ekor lagi nih. Ya, itu kan masih Ini kita belum bisa masuk kan sebenarnya? belum bisa, karena kan kalau teori pin bar ini malah harusnya ke atas dong. Ya. Ya. Ini padahal di time frame kecilnya ya. Di time frame Ya, kecil ini ya. belum masuk, kita harus cari momentum yang sekiranya bisa kita masuk. Kalau kita perhatikan ini ekornya kan ketemu nih ya. Ekor ketemu ekor. Nah, ini di sini. Terus perhatikan kalau kita tarik dari sini ke bawah, ini bikin descending triangle. Descending triangle. Ya, descending triangle. Saya ambil dari close-nya. Yang bisa kita lihat apa? Dia terjadi reject karena ini adalah low daily kan sebenarnya kan. Low Ya, candle daily low dari candle sebelumnya. daily. Betul. Kalau kita buka ya di daily. Nah, ini kan low candle daily di sini nih. Ya. Kita kembalikan dulu ke H1-nya. Kita bisa entry pada saat dia retest ini kan. Iya, betul. Kembali ke resisten. Lalu turun. Kenapa? Karena bagian yang atas tadi merupakan bagian daripada pin bar. Iya. Ya. Oke, kita lihat lagi. Ini belum masuk ya berarti ya? Belum. Nah, pin bar nggak? Pin bar, ini pin bar. Nah, Ekornya di atas. Jadi kalau ekornya di sebelumnya kan ekornya di bawah nih. Anda jangan masuk dulu karena plan kita kan sell. Kalau ekor di bawah kontrarian. ya kita. bahaya. Jadi kita tetap turunin time frame, lalu kita cari pin bar ini, Ya. which is ini mendekati area resisten ini kan, kayak retest. Ini kita mau masuk di mana? Tetap confirm begitu candle ini close dan ambil low-nya dia. Pas open next barnya, Next ya. bar-nya. Pas open next barnya kalian bisa entry di sini. Katakan saya sell. Ini bisa simulasi kan kalau nggak salah. Bingung juga nih gua. Nanti kita coba operation. Buat teman-teman yang familiar dengan TradingView, boleh. Saya soalnya kebanyakan pakai meta sih. Nggak apa-apa, saya bikin simulasi begini ya. Saya open di sini nih, yang ini. You confident ya di sini ya? Iya.
Stop lossnya di mana? Di ujung sini ya? Stop lossnya kan kita pakai resisten atas. Jadi kita entry sini. Stop lossnya kita buat di sini. Ini ke bawah. Nah, secara objektif aja, kita mungkin sell-nya di TP-nya di sini kan? Di area support ini. Karena ini areanya banyak banget ekornya. Ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya? Ya. Risk to reward-nya oke, ya. Terus kita coba buka, next. Nah, dan kan? Dan ini udah mulai running. Mulai running nih. Kita bisa lihat, nah. Ups, naik lagi tuh. Tapi dia tidak melewati. Tidak melewati stop loss-nya. Begitu kena 70 pips, biasanya kalau di E-Club itu TPM namanya, TPM, take profit betul. minimum. Kita langsung set ke break even. Boom, kena. Kita lihat reject nggak? Ini kita nggak tahu ya, kita nggak tahu karena kalau kamu lihat tadi daily-nya kan panjang banget. Ini kalau kita lihat ini reject nggak? Karena ini area support juga. ini soalnya chart kita potong kita juga nggak mungkin ngapalin, tapi bener nggak kalau di sini dia ada reject gitu? Reject nggak? Oh enggak bos, lanjut. Ini jarang terjadi nih. Berarti ibaratnya kalau kita entry tadi di sini, ini ada done TP di sini kan? Iya. Terus ini gimana? Kan turun lagi. Ya, itu tinggal let the profit run, Anda tinggal trailing stop atau gimana? Enggak lah, kalau saya udah pasti ambil di sini. Pasti. Lu jangan greedy. Jangan greedy. Jarang kejadian begini soalnya, turun sampai gini kan? Habis itu ngekor. Ngekor kan habis itu kan. Makanya trader tuh kadang-kadang ya, nanti di sini mereka ambilin sell-sell lagi, giliran ditarik ke atas, balik ke resisten, margin call semua padahal jadi untung. kayak gini nih. Nah, ini kalau ngekor jadi yang begini kan repot kan. Ya, jadi itu tipsnya, itu powerful banget dan kita di E-Club rata-rata untuk cara memberikan rekomendasi trading kayak gitu ya. Hampir seperti itu. Hampir sama, kita turunin pakai major, lalu kita turunin ke yang kecil. Dan ini ada konsepnya di DVD Ultimate untuk basic kalian pelajari. Kemudian nanti ada workshop price action trading. Saya ngajar langsung, itu bener-bener kita bongkar rahasianya price action supaya kita bisa aman tradingnya, selalu ngikutin arah tren bagaimana. Caranya tinggal WA. Karena saya senang ngajar, saya senang berbagi. Silakan ya. Jadi nanti untuk uang sekolah murah, kita bikin semurah mungkin, semua orang bisa. Jadi jangan khawatir. Kapan lagi workshop sama saya? Saya tuh kalau lagi niat doang bikin ya, kalau lagi jarang, kalau lagi males ya udah, ini kebetulan pingin aja ngobrol-ngobrol. Jadi rich people silakan Anda pelajari nanti price action-nya. Silakan WA di nomor ini. Dan untuk bulan Agustus pips kita oke banget ya E-Club ya. 1.200 lebih, 1.300-an kayaknya sekarang. Ya. Jadi konsepnya ya tradingnya macam-macam. Konsep gini nggak cuma di gold kan? Nggak cuma di gold, di forex pun bisa bekerja. Terus kita juga banyak trik lain di E-Club, semuanya price action. Price action ya. Dan ini salah satu trik yang hari ini kita bagikan di cara kaya dari forex. Oke, sampai ketemu di video yang lainnya. Kita sambil lihat kesimpulan daripada pembahasan kita hari ini. Well, luar biasa. Anda tahu bahwa ternyata reversal pattern itu membutuhkan satu konfirmasi, dan salah satu konfirmasinya, support resistance-nya itu terlihat dengan sangat jelas dengan menggunakan pin bar atau sebuah candle yang ekornya panjang. Kita bisa sebut itu shadow, kita bisa sebut itu wick kalau itu terjadi pada area resistance atau support yang kuat. Bisa disimpulkan Anda bisa masuk dengan kondisi yang relatif di area-area yang ujung ya. Tentunya harus sabar, tidak selamanya Anda melakukan pembelian dan penjualan di ujung. Dan kalau misalnya kita sekarang masuk di trend following, tidak apa-apa agak terlambat, tapi keuntungannya adalah harga tuh impulsif dan Anda tidak terlalu takut akan terjadi banyak falls dan seterusnya ya. Harga naik lalu turun lagi lalu naik lagi, itu biasanya udah lewat dan itu terjadi di akumulasi pace ya. Kita sudah bahas tadi bagaimana Anda mau pilih yang mana, kembali ke diri Anda masing-masing. Tapi yang jelas di E-Club Academy biasanya kita akan combine keduanya. Dan teman-teman Anda yang di E-Club Academy, mereka bisa dapetin untuk bulan Agustus 2020 1.200 pips lebih profitnya. Dan untuk rekap yang bulan lalu di tahun 2020 Anda bisa lihat di layar monitor. Wow, hasilnya tidak mengecewakan. Anda bisa lihat semuanya green pipsnya berapa. Tetap ada stop lossnya. Tapi ini semua sudah dirangkumkan untuk Anda. Kebanyakan dari seluruh sinyal trading yang ada ini menggunakan planetary system. Jadi kita bisa tahu dengan persis tanggal berapa market itu akan naik, akan turun dalam range berapa. Nah, ini yang akan membantu kita untuk lebih yakin di market. Sampai ketemu di E-Club Academy. Dan jangan lupa untuk mempelajari konsep ini,
Anda harus mempelajari price action trading di mana dasarnya ada di DVD Ultimate yang sudah dinikmati oleh lebih dari 3.000 orang dan rata-rata mereka sukses. Anda adalah trader sukses berikutnya. Katakan sekarang 1, 2, 3. Saya adalah trader sukses berikutnya. Oke, sampai ketemu di cara kaya dari Forex yang lainnya.